Lama tidak terdengar kabarnya, penyanyi Syahrini akhirnya kembali menjejakkan kakinya di tanah air untuk menghadiri sebuah acara yang mempercayakannya sebagai brand ambassador. Mengaku langsung mendarat di Jakarta pasca kunjungannya ke Tokyo, Jepang sebelumnya, nampak sebuah penampilan baru yang kini diusung oleh Syahrini. Lantas seperti apa Syahrini menjawab kabar hengkangnya dari dunia entertain? Dan seperti apa Syahrini menceritakan awal mula penampilan barunya yang kini terlihat semakin cantik dengan mengenakan hijab. Kepulangan Syahrini ke tanah air memang tidak lain dan tidak bukan untuk sebuah pekerjaan serta mengurusi beberapa rekaman lagu-lagu barunya yang sempat tertunda pasca pandemi yang melanda tidak hanya di tanah air melainkan di seluruh dunia. Lantas benarkah hal tersebut pun juga menandakan jika Syahrini akan kembali ke dunia tarik suara yang telah membesarkan namanya? Dan seperti apa Syahrini menceritakan pernikahannya dengan Reno Barak yang kini sudah memasuki usia 3 tahun pernikahannya. Di sisi lain, sejak dipersunting oleh Reno Barak pada Februari 2019 lalu, terpancar aura yang berbeda dari penyanyi Syahrini. Dari gaya berpakaiannya, kakak Aisyah Rani ini pun juga semakin cetar dan membahana. Lantas, benarkah ada peran Reno Barak dalam gaya fashionnya pasca menikah? Dan benarkah pula wujud kecintaan Syahrini dengan sang suami ditampakkannya dengan mulai memperdalam untuk belajar memasak masakan khas Jepang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sejak resmi dipersunting sang suami Reno Barak dengan menggelar sebuah pesta yang digelar di salah satu masjid di Tokyo, Jepang pada Februari 2019 lalu. Memang nampak aktivitas berbeda terlihat dari Syahrini. Ya, biasa menghabiskan waktunya dengan menyapa para penggemarnya lewat suara emasnya di panggung entertainment. Pasca berumah tangga, Syahrini memang seakan rehat dari dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Kerap menghabiskan waktunya dengan mengikuti kegiatan bisnis sang suami Reno Barak yang diketahui memiliki segudang aktivitas di dunia bisnis. Dan kemarin, pemilik nama asli Rini Fatima Zailani ini pun juga terlihat kembali ke tanah air untuk menghadiri sebuah acara produk kecantikan yang mempercayakan dirinya untuk menjadi brand ambassador. Kehadiran Syahrini pun langsung memancing awak media sekaligus para penggemarnya yang tentu rindu akan celotehan serta gaya uniknya saat berbicara yang selalu lekat dengan kata-kata baru yang kerap dikeluarkannya. Lantas, seperti apa Syahrini menceritakan kepulangannya ke tanah air kemarin? Dan benarkah kehadirannya sekaligus menjawab kabar soal hengkangnya ia dari dunia entertain? Halo, selamat sore Presiden Syahrini. Aduh, emang glowing banget ya. Ya, jadi kencang, jadi mengkilat, jadi glowing banget. Yang mana? Yang ini dulu nih dipakai bertahap. Tentunya pasti habis make upan kita bersihin dulu muka. 1, 2, 3. Nggak ada pensiun. PNS kali nggak pensiun. Apakah harus aku jawab? Saya tuh segala sesuatu sekarang kan saya sebagai istri, jadi pasti tentunya saya harus melakukan seizin beliau, seizin suami.
Kalau hanya sekedar iklan sekarang diizinkan. Jadi biarkan saya menjalani pernikahan dulu. Saya bukan ingin vakum, bukan ingin seperti tadi Mbak bilang. Tetap saya selalu menyapa fans, menyapa followers di Instagram karena hanya memainkan Instagram. Tetap bisa bersilaturahmi seperti sekarang kan gampang melalui media sosial ya. Kedepan belum tahu ya? Kedepannya belum tahu mau seperti apa. Jadi aku misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 5 udah selesai, jam 6 udah di rumah. Jadi aku bisa nemenin makan malam, masih bisa menyediakan segala sesuatunya, jadi tidak meninggalkan tugasku yang baru sebagai istri gitu. Dan itu utama hari ini. Kalau dibilang mundur ya enggak, makanya sekarang aku juga udah nggak bisa seperti dulu mengurangi karena beliau ini kan sedang baru meniti rumah tangga ya, kita memahami. Udah gitu kan aku tidak bisa seperti dulu menjadwalkan, dia nggak tahu seperti dulu kita jadwalin hari ini di sini. Sekarang nggak bisa, harus telepon dulu suaminya, izin dulu, beliau ada rumah tangga, ada yang harus dihormatin di rumah tangganya beliau yaitu suami. Aku juga memahami, mengerti. Jadi memang bukan vakum dan bukan mundur, tetapi mungkin memang sekarang situasinya memang harus sudah diatur, ada izin suami, ada aturan-aturan yang setiap rumah tangga kan beda-beda. Iya, karena ya itu dia, Syahrini kembali lagi beliau sangat menghormati suami dan keluarganya. Beliau tahu sekarang beliau adalah seorang istri, ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalanin gitu. Seperti dia harus bisa mengatur jadwalnya dia juga gitu, harus seperti apa sih gitu. Akhirnya dipilihlah jika mau bekerja sama dengan kita. Syahrini itu sekarang 12 jam 6 minimal, maksimal jam 7 sudah di rumah. Telat-telat dikit ya nggak apa-apa, istilahnya yang penting malam tuh udah di rumah gitu. Kan kalau off air kita harus nginep, kalau keluar kota kita harus nginep gitu ya. Meninggalkan rumah, paham sih, mengerti banget karena ini rumah tangganya kan juga baru 3 tahun. Jadi memang harus kitanya yang memahami juga gitu. Lagian aku berpikir gini, ya udahlah ya gitu. Udah semua, udah pernah keluar kota, yang mana yang belum pernah. Ya, lama tidak terdengar di dunia tarik suara yang telah membesarkan namanya lantaran status barunya yang kini resmi menyandang status Nyonya Reno Barak. Syahrini sendiri pun juga tidak menyangkal pasca menjadi istri, kini ia pun lebih memilih untuk mengurus rumah tangganya bersama Reno yang kini memasuki usia 3 tahun pada Februari 2022 ini. Meski begitu, nampak penampilan berbeda dari pelantun sesuatu ini saat kunjungannya kembali ke tanah air. Ya, semakin cantik dengan mengenakan hijab, kakak Aisyah Rani ini mengaku baru serius menutupi bagian kepalanya tersebut sejak 1 tahun terakhir. Lantas seperti apa Syahrini menceritakan pengalaman spiritualnya saat akan mengenakan hijab? Dan benarkah keinginannya untuk berhijab mendapatkan dukungan dari sang suami? Berhijab itu bentuk perjalanan spiritualku aja. Kan spiritual journey orang beda-beda. Kalau aku dimulai dari pas pandemi tahun kedua, yaitu merasa aku nyaman, terus juga merasa ini adalah bentuk ibadahku kepada Allah, gitu aja. Aku udah mantep, pokoknya apapun bentuknya nanti ataupun mempengaruhi, walaupun belum sempurna sebagai muslim yang taat, tapi aku terus belajar aja, selalu ingin memperbaiki diri aja supaya lebih connect sama Allah terus. Kalau dengan menutup kayaknya gimana ya? Sebelumnya bukan berarti sebelumnya tidak connect dengan Allah. Jadi pokoknya ada rasa yang lain, berasa ada energi lain ya.
hijrah itu kan hanya kita yang bisa rasain. Oh iya ya ternyata gitu loh. Dan aku sudah ke taraf itu, nyaman banget, betul-betul inner peace. Kayak itu Allah kasih satu rasa yang orang tidak bisa rasa dengan kita berhijab tuh, malah lebih, ya itu tadi aku bilang, kok lebih connect-nya sama Allah gitu, lebih lagi nyaman, berasa ada yang jaga gitu, gimana ya, jadi ketutup aja semuanya, tenang gitu, inner peace di dalam tuh kayak peaceful banget. Pokoknya Masya Allah, aku tuh nggak bisa, kalau dengan merangkaikan kata tuh saking indah dan alhamdulillah bahagianya tuh tidak ada komplain, tidak ada kata tidak gitu. Jadi aku jalanin aja, aku tutup pelan-pelan sampai dilihat, nggak ada kayak kamu ya tiba-tiba berhijab apa, nggak ada gitu. Tiba-tiba ya udah, beliau menghormat, sama-sama respect, menghormati. Berhijab pun kita memantaskan diri dong dengan suami. Tiba-tiba aku berhijabnya yang kurang fashion gitu atau apa, kan pelan-pelan lah. Aku bilang juga pelan-pelan dulu, yang penting aku memulai dulu gitu. Ini masih belajar, baru 1 tahun. Mudah-mudahan dengan belajar nambah ilmu lagi, barangkali aku akan lebih istiqomah, lebih menjalani hijrahnya tuh dengan maksimal. Kehadiran Syahrini dalam kunjungannya kemarin memang sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Lantas adakah niatan Syahrini untuk kembali ke dunia tarik suara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Selain sebuah pekerjaan sebagai brand ambassador produk kecantikan yang meng-hire-nya, dalam kepulangannya kembali ke tanah air kemarin, kunjungan Syahrini ke Jakarta diakuinya juga untuk mengurusi beberapa rekaman lagu-lagu barunya yang sempat tertunda. Ya, pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya di tanah air, melainkan di seluruh dunia, tentu membuat setiap orang memiliki ketakutan yang berlebihan lantaran bisa saja terkena virus tersebut. Meski begitu, selain memiliki ketakutan akan virus COVID-19, Syahrini pun juga mengaku dengan status barunya yang kini telah resmi menyandang istri dari pengusaha Reno Barak, membuat ia pun kerap berpindah kota maupun negara untuk mengurusi beberapa bisnis yang kini sedang dikerjakan sang suami. Lantas, benarkah dengan rekaman lagu baru yang dikerjakan Syahrini, hal ini juga menandakan jika dirinya akan kembali ke dunia tarik suara yang telah membesarkan namanya? Kemarin baru nganterin suami pulang kampung ke Jepang. Terus aku berapa ya Rani, hampir sebulan lah di sana. Sekarang pulang harus kerjain, ada 2 iklan, terus aku harus rekaman gitu ya, karena banyak lagu yang belum aku recording gitu. Nah, jadi nyicil lah satu-satu, karena aku pasca COVID ini 2 tahun ini nggak mengeluarkan karya, karena aku tuh betul-betul menjaga banget untuk tidak keluar rumah gitu ya, sepakat dengan suami, karena juga menunggu kondisi kondusif yang sekarang udah mulai mau membaik. Jadi isinya kan banyak traveling sebetulnya ya, banyak banyak keluar sama Pak RT, karena ada beberapa usaha juga yang di luar yang beliau harus urus gitu. Kemarin di Jepang juga begitu. Jadi ya sebagai istri ya pasti mengikuti aja suami kemanapun kan begitu. Harus mengabdi. Aku tidak meninggalkan dunia menyanyi. Sometimes kangen juga sama pemirsa yang ada di rumah. Tapi aku belum ada mood untuk all out seperti dulu sampai betul-betul reda deh, maksudnya orang tidak bermasker lagi dan
virus ini udah nggak ada, aku tuh benar-benar ketakutan sama Omikron lah, virus-virus yang ada, sampai nanti up and down, nanti udah reda, ada lagi, ada varian baru, jadi takut gitu, jadi paranoid apa-apa. Sampai hari ini tuh aku lihat nih tisu-tisu, aku tuh sorry ya, ini sampai berantak, aku tuh sampai dielap semuanya, apa dielap, masker tuh, aku takut kayak tadi desek-desekan sama teman-teman media, aku tuh sampai nunduk, ya Allah aku takut banget, aku masih begitu, jadi paranoid sama kerumunan gitu. Padahal tuh aku ngerti hari ini tuh udah nggak separah dulu. Dulu kan aku welcome aja ya, nyaman gitu dengan keramaian. Sekarang tuh gitu gimana ya, jadi dengan crowd menyanyi pun jadi was-was gitu, apa ini udah antigen apa belum? Ini orang positif atau enggak sih, ini negatif semua nggak sih gitu. Tadi aja tuh ini kan di make up artis gitu, terus udah antigen belum? Udah katanya. Oh oke. Jadi begitu ya, sekarang parno itu aja sih. Jadi kondisiku, moodnya aja belum. Jadi bukan meninggalkan atau aku tidak mau lagi ke dunia panggung gitu, belum saatnya. Keinginan Syahrini untuk belum mau terlalu fokus menyanyi tentu beralasan. Salah satunya adalah karena tidak adanya restu dari sang suami untuk kembali terjun ke dunia hiburan yang membesarkan namanya. Namun begitu, Syahrini pun juga melaksanakan keinginan suami dengan rasa sukacita dan juga bahagia. Apalagi di usia pernikahannya yang masih terbilang sumur jagung atau 3 tahun, biduk rumah tangga Syahrini dengan Reno Barak tentu digelayuti oleh kebahagiaan yang luar biasa. Lantas seperti apa Syahrini yang menceritakan pernikahannya dengan Reno Barak yang sudah menginjak usia 3 tahun? Dan benarkah pula bumbu-bumbu romantisme pernikahan kerap dihadirkan oleh Reno melalui candaannya untuk sang istri? Simak penutarannya secara eksklusif hanya di Intens Investigasi. Alhamdulillah aku masih dipercaya sama keluarga besar Something, dan juga aku kenapa mau juga pasti seizin beliau, seizin suami. Sekarang kan Bapak RT kalau tidak mengizinkan aku nggak berani. Jadi kalau iklan hanya syuting kan nggak makan waktu, katanya sebentar, dan aku dikontrak tuh hanya boleh syuting 12 jam. Jadi aku misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 5 udah selesai, jam 6 udah di rumah. Jadi aku bisa nemenin makan malam, masih bisa menyediakan segala sesuatunya, jadi tidak meninggalkan tugasku yang baru sebagai istri. Kalau nyanyi kan misalkan di TV pasti sampai larut malam, biasa itu belum ada izin, karena juga aku memang belum ada karya yang baru, jadi aku juga sepakat untuk tidak tampil dulu saat ini gitu, untuk tampil di panggung ya. Jadi yang diizinin tuh sementara ini hanya syuting iklan. Sejak kerja tuh mungkin jarang sama, lebih banyak dengan rekan-rekan kerja kalau kumpul. Ya alias teman sih. Tapi maksudnya kan gimana ya? Makin tua kan teman tuh makin sedikit. Dan kita kan memilih circle of friends ya. Tapi ya intinya sih pertemanan atau pertemuan dengan rekan bisnis ya tetap berjalan seperti biasa, nggak ada masalah. Punya suami alhamdulillah bukan tipikal yang menuntut harus ini gimana ya, belum, enggak. Jadi beliau juga asik dengan kitanya berdua. Jadi hari-harinya menikmati kebersamaan ini tanpa ada pemikiran ini harus enggak ya. Berjalan aja natural apa adanya. 3 tahun ini tuh seperti jadi pacaran aja, kayak pacaran hari-hari biasa. Jadi nggak kayak serius, nggak kayak orang kayak rumah tangga gitu, kayak apa, kayak kita lagi pacaran dulu gimana sih, kan kita mengalami ya semua kayak gitu. Jadi kayak setiap hari jatuh cinta, setiap hari banyak ketawanya, banyakan ketawanya barangkali daripada serius-seriusnya. Ketawa terus karena dia juga humoris ya. Apalagi aku kan juga senang menghibur gitu loh. Jadi aku show di rumah. Di sisi lain, terpancar aura berbeda Syahrini saat kunjungan ke tanah air kemarin. Ya, semakin mantap menggunakan hijab.
Dari gaya berpakaiannya, kakak Aisyah Rani ini pun juga semakin cetar membahana. Lantas benarkah ada peran Reno dalam gaya fashionnya pasca menikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sejak dipersunting oleh Reno Barak pada Februari 2019 lalu, memang terpancar aura yang berbeda dari penyanyi yang juga pencetus kata-kata unik Syahrini. Semakin mantap menggunakan hijab. Dari gaya berpakaiannya, Syahrini pun juga semakin cetar dan membahana dengan kesan khas Jepangan yang kerap diadaptasi Syahrini dalam gaya berbusananya kini. Hal ini pun tentu beralasan, mengingat sang suami Reno Barak merupakan salah satu pria yang memiliki darah Jepang dari ibunya yang bernama Reiko Barak. Lantas benarkah ada peran Reno dalam gaya berbusananya pasca menikah? Oh, tidak, hari ini apa ini pilihannya Bapak RB, Bapak Reno Barak. Apa ya udah begini aja, ini baju-baju Jepang yang kemarin di Jepang gitu-gitu aja. Ya begitu aja. Seleranya Syahrini. Ini baju putih aku padu-padankan dengan beltnya dengan celana. Ini pilihannya beliau nih. Nggak ada yang istimewa sih, ya hari-hari biasa aku pergi. Hijabnya Fatimah Syahrini. Simpel hari ini karena hanya launching dan preskon, ketemu awak media. Detail sekali. Beliau sangat concern terhadap itu. Intinya adalah kita connect lah kalau masalah penampilan, karena beliau juga kan menjaga penampilan pemerhati ya. Selalu rapi dan aku rapi. Beliau itu kan rapi gitu dan aku suka rapi gitu, jadi pas kita connect lah. Wujud kecintaan Syahrini kepada sang suami yang telah dinikahinya sejak 3 tahun silam ini memang tidak hanya diaplikasikannya melalui gaya berpakaiannya. Selain itu, kabarnya pelantun lagu bertajuk Sesuatu ini pun juga tengah memperdalam masakan khas Jepang yang tentu saja sesuai dengan lidah sang suami. Lantas, masakan khas Jepang apa saja yang sudah dikuasai Syahrini di usia 3 tahun pernikahannya bersama Reno Barak? Aku udah belajar sama chef-chefnya Pak RB. Adalah beberapa aku bisa lah bikin ngerol sushi, aku udah bisa belajar gitu-gitu. Terus aku bisa bikin miso siru, miso sup, aku bisa. Kan itu banyak juga instan, tinggal aku racik-racik gitu. Banyak lah beberapa, adalah beberapa, udah bisa, udah mulai. Sulit banget, itu kan nggak mudah ya, cuman kan namanya learning by doing ya, suami juga bisa, jadi aku juga lama-lama kebiasa ya. Dia udah terima kasih dan alhamdulillah, katanya aku ada mau belajar masak gitu di rumah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.